Jadi pola kepemimpinan di keluargaku tuh lebih ke demokratis. Biasanya memakai pola demokratis. Jadi pola kepemimpinan dalam keluarga saya itu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan di keluarga saya tergolong demokratis karena orang tua saya lebih menghargai apa pilihan saya. Demokratis. Jadi pola kepemimpinan yang ada di keluarga saya itu yaitu demokratis. Otoriter. Mungkin demokratis lah. Kenapa jadi demokratis? Karena aku tuh diberi kebebasan untuk berpendapat gitu. Pola kepemimpinannya sih dulu tuh lebih keperhatian benar sih lawan aku sendiri gitu nah. Tapi semakin kita bertambah usia ya lah, semakin dewasa, jadi kue tentu lebih membebaskan kita tapi tetap dalam pengawasan gitu ya lah. Kelebihan dan kekurangan pola kepemimpinan demokratis ini loh, menurutku misalkan kekurangannya tuh ada bang, tapi misalkan kelebihannya ini banyak. Gimana lo demokrasi tuh kan di keluarga tuh orang tua dan anak tuh saling terbuka. Nah itu tuh salah satu kelebihan yang menurutku sangat-sangat baik kayak itu nah. Dan ya nyaman gasan anak kayak itu, kita kada sungkan dengan orang tua kayak itu, lebih terbuka, dan itu tuh membuat anak tuh lebih jujur kepada orang tua. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari demokratis itu, kelebihannya itu kita itu saling menghargai antar satu anggota dengan anggota yang lain dalam keluarga. Nah, yang kedua itu yang paling pentingnya adalah kita itu saling terbuka, yang dimana antara satu anggota dengan anggota yang lain itu tidak menutup diri. Ya itu tadi, saling terbuka lah. Adapun kelebihan dalam pola kepemimpinan demokratis dalam keluarga saya ini, keputusan itu diambil bersama. Misalnya keputusan yang baik kayak seperti acara keluarga kayak selamatan, itu keluarga itu berkumpul untuk berunding untuk mengadakannya seperti harinya dan tempatnya. Adapun kekurangan dari pola kepemimpinan demokratis ini, tidak terkontrolnya dalam pergaulan keluarga maupun di luar keluarga. Sang anak ini lebih cenderung berdebat kepada kedua orang tuanya karena merasa diberikan suatu kebebasan untuk bergaul, malah jadinya kelewat batas, kebablasan. Kelebihannya anak bisa menentukan apa yang dia rasa baik untuk dia, dan orang tua pun tidak untuk memaksakan kehendaknya sendiri. Untuk kekurangannya, ya orang tua mungkin tidak banyak tahu tentang apa yang dipilih anaknya itu. Kelebihannya ya saya masih bisa bebas misalkan kayak mau jalan-jalan kemana gitu. Nah kurangnya itu ya masih kurangnya perhatian dari orang tua, karena anak sendiri juga perlu diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan ya bisa nanti ke hal-hal yang negatif. Kalau kelebihannya dari keluarga saya itu, dari kepemimpinan demokratis itu, anak itu bisa memilih apa yang dia inginkan, tetapi atas dari izin orang tuanya itu. Adapun kekurangannya itu kalau dari keluarga saya mungkin tidak ada. Anak atau yang anak buah dari yang kepemimpinan otoriter ini akan lebih jadi kaku, lebih kayak menutup diri, lebih kayak ya ada kau bawa apa bang, lebih kayak apa tadi ya itulah, lebih kayak menutup diri, kada kawa lebih terbuka tuh. Cuman kalau kelebihannya kepemimpinan otoriter ini pertama lebih tegas, lebih cakap, lebih cepat kan sesuatu pengambilan keputusan tuh. Yang pertama kekurangannya mendibayangkan orang yang mendapat pendidikan demokratis itu dari orang tuanya tuh dibebaskan lah tentang berpendapat. Kelebihannya tuh aku tahu nih apa yang kuhendak, apa yang kurencanakan ke depan tuh apa. Aku lebih bisa mengenali diriku sendiri, itu siapa gitu nah. Tanpa ada orang tua tuh ikam kayak ini harus kayak ini kada. Kekurangannya ya sekarang
makin jarang diperhatikan aja sih. Kayak tidak seperti orang tua pada umumnya yang rancak memberi petua, memberi nasihat, memberi arahan gitu. Nah, kelebihannya kita lebih bebas untuk berekspresi apapun gitu. Nah, tapi ya misalnya lewat batasan tetap juga kita disalahkan orang tua atau dimamai gitu ya lah. Metode pendidikan yang diterapkan di rumah itu ke nasihat. Udah. Nah, habis itu mengenai metode yang diterapkan dalam keluargaku tuh biasanya itu kebiasaan dan juga nasihat, karena orang tuaku tuh lebih menekankan kepada kebiasaan-kebiasaan kayak kamu tuh harus kayak ini, kamu tuh harus kayak ini, harusnya sesuai lah dengan apa yang Sidin hendak kayak itu. Nah, tapi ya kadang mengekang juga. Selain itu juga dari kebiasaan itu diselingi dengan nasihat supaya ya kita itu menjadi insan yang baik lah kayak itu, baik itu di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar kita. Pendidikan yang diterapkan di dalam keluarga saya itu jatuh pada tepatnya nasihat. Metode pendidikan yang diterapkan di keluarga saya itu salah satunya gitu ya, keteladanan. Misalnya nih contohnya orang tua saya menerapkan sholat 5 waktu, tepat waktu. Nah, otomatis anak akan mengikuti bagaimana orang tua mengerjakan sholat itu di awal waktu. Metode pendidikan yang didapat orang tua itu keteladanan. Nah, jadi teladan yang saya ambil dari orang tua tuh ya bekerja keras, yang mana itu Metode yang diterapkan biasanya dengan nasihat. Metodenya itu lebih kayak perintah, larangan, ancaman. Metodenya apalah, cuman kayak orang tua pada umumnya juga sih gitu. Nah, ada perintah, ada larangan, ada juga nasihat. Metode pendidikannya ya bisa dengan diceramahi ya, atau dinasehati berbagai, misalnya kita salah nasehati, tapi tidak pernah alhamdulillah kuitan tuh kayak hukuman sanksi gitu tuh. Tapi ya untuk perintah larangan ya pasti ya itu tuh. Manfaat nasihat itu untuk misalkan nih ketika kita melakukan sesuatu sebagai anak, ketika ada masalah atau dalam sekolah, di dalam perkuliahan, pendidikan. Nah, orang tua tuh berperan untuk memberikan nasihat. Nasihat itu sangat berpengaruh dan penting untuk anak juga kayak itu. Nah, untuk memberikan tambahan masukan-masukan untuk menjalankan supaya kita itu menjadi lebih baik. Kan asalnya tuh kayak bingung, kayak ada masalah. Nah, dengan adanya nasihat, pola pendidikan, metode pendidikan nasihat itu tadi tuh sangat penting dan sangat baik gitu ya. Nah, manfaat dari metode itu tadi, yang pertama itu kan berguna bagi kita lah ketika kita tuh berinteraksi lah di lingkungan sekitar kita kayak itu. Nah, karena ya kita itu sudah berbekalan dengan kebiasaan, kita berbekalan dengan nasihat, jadi terjagalah diri kita tuh untuk menjadi insan yang lebih baik lagi gitu, dan bermanfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Jadi manfaat nasihat ini ketika kita memiliki suatu masalah atau kesalahan, kita langsung diberi teguran, nasihat, sehingga kita bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya diperbuat, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Manfaat dari metode keteladanan menurut saya ialah anak itu dapat mencontoh apa yang kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat diteladaninya dari orang tuanya. Membuat saya termotivasi untuk bekerja seperti kedua orang tua saya. Nah, itu menjadi merupakan keteladanan bagi saya, karena dari bekerja keras tersebut saya dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang tua saya gitu. Dengan adanya nasihat tadi yang diberikan orang tua kepada anaknya, maka anaknya itu bisa memberikan umpan balik lah. Misalnya seorang anak tuh melakukan hal-hal yang tidak baik, maka diberikan nasihat oleh orang tuanya, maka si anak itu akan berpikir kembali apa yang mereka lakukan itu salahkah atau benar kayak itu. Nah, maka dia bisa memperbaiki dirinya lagi. Kalau manfaatnya karena
itu tuh berdasarkan pengalaman atau jalan hidup orang tua lah yang keras. Mungkin bisa kita ambil positifnya, yaitu kita lebih terlatih mental kita, lebih terlatih fisik kita, pemikiran kita itu bakal lebih dewasa dengan kekerasan itulah, kerasnya didikan orang tua. Jadi kita lebih siap untuk terjun di dunia luar atau di masyarakat lah, yang notabene kalau kita sudah di dunia kerja itu keras itulah. Aku mendapat kebebasan gitu dari itu tadi tuh, dan manfaatnya aku tuh merasakan bahwa didikanku tuh kada cuma di rumah, di lingkungan pertemanan, di lingkungan luar yang belum aku tahu sebelumnya, yang karena di rumah aku pelajari manfaatnya. Mungkin itu aku bisa tahu, oh di dunia nih manusia nih kada cuman kayak ini nih, kada cuman yang sering kutemui, banyak manusia-manusia lain dan sifat-sifat orang yang belum kita ketahui. Mungkin manfaatnya itu. Manfaatnya adalah kita lebih bebas untuk mengekspor apapun sekarang. Itu aja manfaatnya. Lebih menambah wawasan kita tanpa kita harus menghiraukan larangan daripada orang tua. Nggih. Tapi asal kita bisa meyakinkan orang tua, kita toh bisa aja melewati ini. Nggih.